Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini bagaimana kabar kalian? Tidak baik? Baik atau tidak baik? Sebelum kita ke materi, mari kita membaca surat Al-Fatihah agar diberi kelancaran dalam pelajaran hari ini. Tidak ketemu karena kita pelajaran BK seminggu sekali. Kalau seminggu 3 kali terlalu sering. Ada cerita apa hari ini? Gak tahu. Ada yang sedih, bahagia? Sedih. Ono sing royalan. Pujita baik-baik saja. Baik. Ini kelas 8A. Kemarin terakhir pertemuan kita bahas tentang kepercayaan diri, PD. Hari ini materinya adalah tunggu dulu. Karena kita semua akan masuk ke materi tentang apa ya? Ada yang tahu? Perilaku asertif. Belum diberitahu. Mana? Perilaku asertif. Sebelum kita masuk ke perilaku asertif, temanya hari ini, apakah ada keluh kesah yang kalian rasakan? Apa? Kecuali Pak saya nggak punya uang, jangan dikeluh kesahkan ke saya. Keluhan pertama. Yang kedua, Pak, apa saya di ghosting? Apa Tiara? Gak punya pacar. Gak apa-apa. Yang penting punya uang. Kesepian. Aman. Ridho, aman. Ada apa? Apa perlu ada yang didiskusikan hari ini sebelum kita ke tema perilaku asertif? Boleh, ngobrol-ngobrol dulu juga boleh. Kita dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perilaku asertif. Ini. Sikap asertif merupakan sikap yang cukup sulit untuk dipraktekkan. Mulai dari pengaruh internal hingga eksternal seperti budaya, banyak mempengaruhi sikap manusia. Salah satunya sikap asertif bukan tidak dapat gangguan guys. Asertif bukan tidak dapat dipraktekkan. Sikap asertif dapat dipelajari secara perlahan. Manfaat dari sikap asertif banyak didapatkan apalagi dalam situasi formal seperti pembelajaran di dalam kelas. Apa ada yang pernah dengar dengan kata asertif? Perilaku asertif mengarah langsung kepada tujuan, jujur, terbuka, penuh percaya diri, dan teguh pendiriannya. Seorang yang mampu berperilaku asertif akan mampu mengungkapkan pemikirannya dengan tidak menyakiti orang lain atau dengan kata lain tidak egois. Paham? Apa paham? Gak yakin aku teko ekspresi kalian. Apa asertif? Apa coba? Contoh asertif apa? Lek paham? Paham atau belas? Paham apa Mas Radit? Perilaku mengarah langsung kepada tujuan, jujur, terbuka, penuh percaya diri, dan teguh pendiriannya. Maksudnya bagaimana? PD? Bisa. Selain itu? Asertif. Mas Ilham. Kuncinya adalah seorang yang mampu berperilaku asertif akan mampu mengungkapkan pemikirannya dengan tidak menyakiti orang lain. Kuncinya di situ. Contohnya langsung adalah ketika kamu diajak main. Contoh, Ridho diajak
Joyce main. Lah ketok moto, diajak Okta ini diem. Diajak Joyce main. Kok astagfirullah, kenapa astagfirullah? Diajak Joyce main. Tiba-tiba Ridho ini sedang nggak enak badan. Males, mager lah, bahasanya mager. Ridho menjawab dengan cara, aku gak bisa Joyce, aku gak enak badan. Nah, ibarat bahasa Jawa adalah sungkan, tidak sungkan untuk mengutarakan pendapat. Nah, itu namanya asertif. Yang tidak menyakiti orang lain. Ada batasan-batasan. Bukan malah umpama Ridho menolak ajakan Joyce, bilangnya, gak mau, kamu jelek. Nah, itu kan sudah menyakiti. Itu beda lagi namanya. Tapi kalau asertif adalah respon pendapat, mengutarakan pendapat yang tidak menyakiti orang lain atau ada batasan-batasannya. Ada contoh lagi? Ada yang mau ngasih contoh? Asertif bagaimana? Paham? Apa pahamnya Joyce? Insya Allah. Oke, lanjut. Asertif itu respon, nak. Responmu apapun, tapi yang tidak menyakiti orang lain. Entah penolakan, entah setuju. Pendapat lain juga menyatakan bahwa perilaku asertif merupakan perilaku yang memiliki kepercayaan diri yang baik, mengekspresikan diri dengan tanpa rasa takut, dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Rio wis ngantuk jam semini. Pendapat lain juga mengatakan perilaku percaya diri. Percaya diri untuk apa, nak? Untuk mengekspresikan dengan tanpa rasa takut, gak sungkan. Kamu diajak bolos, kan ada teman-teman kadang diajak bolos, lapo kamu ikut, nak? Soalnya aku sungkan, Pak, takut. Itu tidak asertif. Tapi kalau berani menolak, bukan berani hanya sebatas menolak ya, memilih iya atau tidak dengan percaya diri, itu termasuk perilaku asertif. Umpama anak temanmu iki ngerokok, ayo ngerokok, lanang kok gak ngerokok. Di sisi lain kamu takut merokok, tahu rokok itu bahaya dan salah, kamu ikut ngerokok. Tapi di sisi lain kalian takut gak ditemani sama teman-teman kalian, dikucilkan. Pasti kan ada gitu. Apalagi yang cowok-cowok pasti kalau ada ajakan-ajakan teman-teman untuk melakukan hal-hal aneh-aneh, kadang itu sungkan. Lah, asertif adalah berani mengutarakan pendapat, mengekspresikan diri tanpa rasa takut, tapi tidak menyakiti, nak. Oke, sebelum lanjut, Pak Gede minta tolong. Wis tak printkan. Halaman 1 saja, gak usah dibaca belakangnya. Skor setiap pertanyaan dari 0 sampai 5. Tulislah skor pada kotak setiap pertanyaan. Iki ana kotake. Kelihatan? 0 sampai 5. 0 artinya tidak pernah, 1 jarang-jarang, 2 tergantung situasi, 3 kadang-kadang, 4 sering atau sedikit banyak seperti saya, 5 selalu atau sangat seperti saya. Keterangannya ada di atas ya. Skornya 0 sampai 5. Minta tolong diisi 20 soal. Tidak ada benar salah di sini. Silakan diisi dulu. Dibaca. Angka.
Nomor 1, A itu skornya berapa? Di kolom-kolom yang hitam-hitam ini yang di blok. Di kolom ya, di sini. Itu angkanya berapa? 0 sampai 5, kasih skor 0 sampai 5. Terserah, boleh 0. Apa? Pernyataannya gini, saya merasa nyaman dengan membuat tatapan mata dengan orang lain. Dan percaya mereka akan merasakan ketidaknyamanan itu. Jadi kamu menatap orang lain, kamu menatap dengan percaya diri. Nataplah Pak Gede. Terus kamu yakin bahwa Pak Gede itu tidak nyaman, gak seneng lembok tatap itu. Pak Gede risih, tapi menurutmu kamu yakin Pak Gede tak delok gini pasti risih ya. Tapi aslinya ya enggak tahu, kan enggak tahu. Cuma kamu yakin, percaya diri bahwa sing mbok delok iku sing mbok tak lihat ya yang kok gak nyaman, gak nyaman. Ya itu kan enggak nyaman. Enggak nyaman kan tidak semua sing risih itu enggak gitu. Risih kan macamnya banyak. Risih kan macamnya banyak. Segala ketidaksabaran yang saya rasakan untuk orang lain ditunjukkan dengan bahasa tubuh daripada memberitahu secara jelas tentang itu. Contohnya adalah, kamu itu nggak nyaman ngobrol sama Pak Gede, tapi kamu nggak mau bilang, Pak Gede aku lo nggak seneng ngobrol sama sampean. Tapi kamu itu menggunakan bahasa tubuh, entah umek gini, entah nggak lihat Pak Gede melengos gini, nah itu maksudnya. Nomor 19. Gak sabar. Pasti kan kamu pernah gak seneng sama orang, gak nyaman, tapi kamu gak mau ngomong, tapi menunjukkan dengan bahasa tubuh. Entah kikir-kikir, entah gak ngereken. Pasti pernah gitu. Yakin Pak Gede? Sudah. Kalau sudah, di total. Dari A, kolom A ini kan ada kolomnya ini, lurusnya, itu di total. Berapa simbol isi total semua. Ditulis di bawahnya. Gimana? jumlah ya. Ini kan nanti mbok isi semua. Isin dulu. Yuk, waktunya terbatas. Nomor berapa? Sebentar. Gimana? Ya ini berapa skormu? 2, ini berapa? 2 tambah 1 tambah 5, di jumlah skor yang mbok kasih nomor, maaf. 11. Paksaan, paksaan. Paksaan, memaksa, agak memaksa. Aneh. Sarkasme itu lebih ke aneh. Contoh, pasti ada temenmu kadang-kadang itu aneh itu kan berarti hal yang tidak wajar. Contoh makan upil, aneh toh, gitu. Untuk biar temenmu yang lain ketawa, ada toh yang gitu. Ana nggak temenmu pernah mangan upil? Ada toh? Ada toh? Nggak. Oh, aman berarti, alhamdulillah. Sudah di total? Sudah total? Rio sudah? Fujita sudah di total? Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain notal, kalian boleh buka di halaman kedua yang sudah. Yang sudah di halaman kedua. Semakin tinggi skor yang didapat, semakin besar kemungkinan Anda menunjukkan perilaku tersebut. Coba dicek dulu. Kalian skor paling tingginya di mana? Total skor. Di kolom apa? Coba yang A angkat tangan. Yang skornya paling tinggi di A angkat tangan. Fujita sama Dino A. Ada lagi yang paling tinggi skornya di A? Ini belum.
Ayo, yuk. Tunggu. Yang B. Ada yang B. Skornya yang di B. Romli B. Paling tinggi di B. Kolom C. Rido, Livi, Radit. Sudah. Oh, Tiara. Kolom D. Kolom D April, Rio, sama Raffi. Imbang. C sama B imbang. Oke, nanti kita lihat lagi. Ini yang kalau 6 B. Kalau 6. Ya, enggak usah dihitung. Ini isinya di sini. Iya, di bawahnya sini. Kolom terakhir. Sudah dihitung. Coba dihitung dulu. Sudah? Yuk, terbatas waktunya, Nak. Kenapa sih, Nak, kita kok harus punya sikap asertif? Yaitu tadi bukan agresif tapi asertif. Agresif ada yang tahu. Asertif dan agresif. Sudah? Ikut yang mana? Ikut yang mana yang paling tertinggi skornya? A atau B atau C? Yang D, Putri? Hilangin nyatanya ini orang udah dihitung. Yang C? Hah? D. Yang D. Berarti D, itu keterangannya di kolom. Iya, D. Putri di? D. D. Oke. Nah, kolom A itu adalah kolom pasif, kolom B agresif, kolom C asertif, dan kolom D tidak langsung pasif sampai agresif. Pasif agresif, tidak tahu? Pernah dengar kata pasif? Pernah dengar kata agresif? Nggak pernah. Wah, binatang ini sangat agresif, teman-teman. Biasanya sering apa? Marah-marah, apalagi galak. Contohnya Dino. Gak jauh-jauh sama itu sebenarnya, Nak. Contoh kalau agresif, ketika kalian diajak teman gitu, kalian menolak tapi dengan kata-kata yang agak kasar atau merugikan orang lain. Contoh, kamu ngajak aku gak bayari, ngajak-ngajak. Itu termasuk agresif. Gak bayari. Kadang kan ada temen, itu contohnya agresif. Coba kita baca. Sebenarnya gitu, agresif itu aktif, sangat aktif. Coba yang A siapa? Yang A, 1, 2, 3. A. Coba duduknya pindah, Po. Yang A. Yang A pindah kumpul yang A. Coba berdiri dulu. Yang A geser sini. Kamu apa, Livi? C. Berdiri dulu. A. Alia pindah. Yang A, Dino, Fuji pindah dulu, geser. Ini sesuai kelompoknya. Ada yang kelompok A itu pasif, ada yang B itu agresif. Mana yang B? Kelompok yang D. Ada yang B? B nggak ada. B nggak ada. C. D. D ini yang tidak langsung pasif agresif. Jadi tak jelaskan sedikit poin-poinnya karena waktunya terbatas ya. Yang A itu pasif. Pasif itu biasanya pendiam. Manut dijak kanan, kiri. Walaupun kalian gak suka, tapi ya wes lah ikut pasif. Jarang berdebat, menghindari perdebatan biasanya. Ya wes lah daripada ribet. Apakah seperti itu?
Enggak kan kamu gak A atau Joyce. Kan iki kelompok A. Biasanya gitu. Yang A, yang kelompok B kalau nggak ada agresif itu yang menolak tapi dengan kasar, dengan mengolok, merugikan orang lain. Gak mau aku, mau ajak-ajak, capek. Itu agresif. Yang C, yang kita bahas asertif. Berani mengutarakan pendapat biasanya. Kalau gak suka ya gak suka aja. Tapi, ya gak usah lebay. Kok sombong jatuhnya ya? Agak sombong katanya. Tapi tidak dengan menyakiti. Mengutarakan pendapat tapi tidak dengan menyakiti. Ini yang asertif. Yang bukan berarti kamu tidak punya dosa ya dan punya kunci untuk masuk surga, tidak. Jangan sombong seperti itu, Gary. Tapi ya itu tadi, asertif itu yang berani mengutarakan pendapat. Yang D, pasif dan agresif. Pasif tapi kadang-kadang ngilokno. Atau ngilokno nih di belakang, gak berani langsung. Pasif, iya yo ya yo, tapi setelah itu selebihnya ngolok-ngolok. Atau bahkan banyak yang diiyakan. Kalau diajak ya wis, tapi kalau sudah terlanjur gak suka ya dibilang gak suka. Apakah seperti itu 3 wanita April? Oh, jawaban gini. Seperti apa? Lah, yang di Romzi ini, kasus Romzi ini bisa asertif, bisa agresif. Berani mengutarakan pendapat, jadi kadang-kadang loh ya. Kalau nggak mau ya nggak mau aja. Kalau mau ya banyak maunya, tapi kalau memang nggak cocok sekali biane komplain. Tahu komplain ya? Komplain itu protes. Pernah protes? Kalau ada yang nggak cocok, Romzi. Hah? Jarang. Banyak yang iyakan, tapi pernah protes. Pernah enggak? Ya iya, ini kan enggak setiap hari. Karena skormu kan di sini kan sama. Jadi bisa diikut di asertif, bisa di agresif. Jadi di tengah-tengah antara itu. Tapi kayaknya tak ikut yang asertif. Jadi kenapa kok kita harus asertif, nak? Poinnya adalah kenapa kok kita harus asertif? Karena biar kita bisa mengutarakan pendapat. Karena kamu juga butuh kebutuhanmu sendiri. Ini yang ciri-ciri seorang memiliki perilaku asertif. Bebas mengemukakan pemikiran dan pendapat. Dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Mampu melanjutkan dan mengakhiri pembicaraan dengan baik. Mampu mengajukan permintaan dan bantuan jika membutuhkan. Mampu menyatakan perasaan baik, menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yang tak bilang protes tadi. Tapi tetap dengan aturan, nggak semata-mata langsung mengolok-ngolok. Mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan dengan baik. Tapi bukan berarti kalian yang terbaik loh. Sombong. Terus yang lain enggak mesti. Memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Oh, jadi kalau diajak kasih pendapat anaknya, oh ya bisa diajak mikir lah. Menerima keterbatasan yang ada dalam diri dengan tetap berusaha. Contohnya, aku iki pemalas. Aku iki pemalas itu kan kekurangan, keterbatasan. Tapi tetap berusaha. Ya apa sih aku kadang-kadang biar tidak jadi pemalas. Itu biasanya anak-anak yang punya sikap asertif. Beda lagi sama yang sikap pasif. Ikut aja kayak angin kemana kanan ikut ke kanan, kiri ke kiri. Itu ya anak asertif. Kita kan poinnya di sikap asertif. Bagaimana cara menjadi seorang yang asertif, bukan menjadi seorang Radit loh. Sombong anak ini sekarang. Apa sedikit congkak ya? Hargai diri sendiri.
sebelum berperilaku asertif, perlu dipahami bahwa kamu pantas diperlakukan secara hormat dan bermartabat. Hargai diri sendiri. Zaman sekarang itu anak-anak masa cinta percintaan bucin, jadi tidak punya harga diri. Lawebay biasane. Iya toh? Batuk Pak Haji. Berlatih mengatakan tidak, membantu dalam membiasakan sikap asertif dan agar tidak menjadi people pleaser. People, orang. Pleasure? Pleasure, apa pleasure? Gak tahu. Pleasure gak tahu. Tahu-tahu gak tahu. Sama. Dimanfaatkan. Karena sering berkata iya ya wis. Gunakan saya dalam berpendapat. Penggunaan kata saya dalam penyampaian pendapat membuat orang lain menjadi paham akan apa yang sedang dipikirkan. Contohnya apa? Saya berpendapat kalau kalian ngajak kemah ke atas tiang listrik pasti kita akan tersengat setrum. Nah, saya kan berarti pendapat. Bisa jadi tuh ada sing, ayo, oh iya asik, mari kita berkemah di atas tiang listrik. Siapa tahu? Karena pasif kadang si pasif iya wis ayo, walaupun kok mikir gak bahaya ta. Wis gak apa-apa wis lah, apa cari nanti. Gunakan bahasa tubuh yang baik. Bahasa tubuh sebagai bahasa non-verbal dengan mendukung perilaku asertif. Contoh penolakan itu bisa dengan menggunakan bahasa, maaf ya gak bisa, pakai tangan. Ojo nduk WA tok sing begini ya. Gini, atau maaf ya aku gak bisa. Ojo tidak ada. Maaf gak bisa kan juga gak bisa. Masa iya? Kan ya gak lucu toh. Iya. Lanjut. Kendalikan emosi dengan baik. Emosi dapat menghalangi penyampaian pesan. Sehingga perlu dikendalikan emosi agar pesan dapat tersampaikan. Pasti kalian tidak asing dengan kata emosi. Ya toh? Tapi yang kalian tahu apa itu emosi? Ada yang tahu? Emosi itu apa sih? Sing koyo apa sih? Amarah, ngamuk. Bayangan kalian cuma emosi ku marah-marah tok, boy. Padahal emosi itu semua, seneng, sedih, bahagia itu termasuk emosi. Meluapkan perasaan itu namanya emosi. Iya memang gitu. Cuma kita taunya emosi itu cuma sebatas marah-marah, ngomel. Emosi ya, karena sering dipakai itu. Padahal emosi adalah kamu nangis karena bahagia, itu emosi. Iya, itu emosi nak. Bahagia, seneng, kamu seneng dapat hadiah baru. Itu termasuk emosi. Emosinya apa? Bahagia. Emosi itu jadi namanya wadahnya, isinya bisa marah, sedih, itu namanya emosi. Jadi di pertemuan ini ada yang belum paham tentang asertif, sikap asertif. Sudah paham? Asertif itu seperti apa, paham? Jadi kayak gimana? Ada yang mau kasih contoh asertif itu seperti apa? Sikap asertif, angkat tangan. Ada nggak? Berani nggak? Asertif. Oke, jadi kesimpulannya adalah sikap asertif adalah sikap yang berani respon yang kalian utarakan, entah setuju atau tidak setuju, tapi dengan tutur kata yang baik yang tidak menyakiti orang lain. Percaya diri, karena percaya diri kalian berani menolak, itu namanya asertif. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang kedua. Sehat selalu, semoga bahagia, semoga ilmunya juga bermanfaat. Terima kasih. Karena